Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan penyakit sistem saluran pencernaan, yaitu diare, muntah, konstipasi, dispepsia, GERD, PUD, dan tipoid. Dengan anggota kelompok terdiri dari 3 orang, yaitu Nurul Hidayah, Riani Huryandini Uswatun, dan Siti Raudatul Iman. Selamat menyaksikan. Diare, di mana diare itu adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan seringnya buang air besar atau BAB dengan konsistensi tinja yang lebih encer dan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Adapun faktor resiko terjadinya diare itu ada 3, di mana adanya kontaminasi udara atau makanan, kehidupan di daerah dengan air bersih yang terbatas, dan adanya paparan terhadap parasit atau cacing. Adapun patofisiologi dari diare itu terdiri dari 4 hal, yaitu kerusakan atau gangguan dalam proses pencernaan makanan, peningkatan sekresi cairan, perubahan motilitas usus, dan inflamasi atau peradangan pada usus. Manifestasi klinis dari diare ada 3, yaitu frekuensi buang air besar yang meningkat, konsistensi tinja yang encer, dan kram perut, dehidrasi, mual dan muntah, serta adanya demam. Selanjutnya, muntah. Muntah adalah respon tubuh terhadap suatu stimulus yang menghasilkan pengosongan isi lambung melalui mulut. Faktor risiko muntah antara lain, yang pertama, infeksi saluran pencernaan, kedua, makanan atau minuman yang terkontaminasi, yang ketiga, reaksi terhadap obat-obatan tertentu, yang keempat, kondisi medis seperti penyakit GERD, migrain, atau kehamilan. Patofisiologi muntah. Muntah melibatkan serangkaian kompleks stimulus dan respons saraf serta hormon yang mengatur kontraksi otot-otot lambung, esofagus, dan diafragma. Stimulus ini memicu pengosongan lambung dan isi lambung dikeluarkan melalui mulut. Selanjutnya, gejala atau manifestasi dari muntah. Yang pertama, mual. Yang kedua, kontraksi perut yang disertai dengan rasa tidak nyaman. Yang ketiga, pusing, lemas, dan dehidrasi. Konstipasi. Konstipasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau jarang buang air besar, biasanya disertai dengan tinja keras dan sulit dikeluarkan. Faktor risiko dari konstipasi yaitu kurang serat dalam diet, kurang minum, kurangnya aktivitas fisik, perubahan rutin atau kebiasaan buang air besar. Patofisiologi dan manifestasi klinis dari konstipasi. Usus besar menyerang air terlalu banyak dari tinja membuatnya keras dan sulit dikeluarkan. Kurangnya gerakan peristaltik usus. Gejala konstipasi meliputi buang air besar yang jarang, kesulitan atau rasa tidak puas saat buang air besar, perut kembung, serta tinja keras sulit dikeluarkan. Selanjutnya, dispepsia. Dispepsia adalah istilah medis yang merujuk pada rasa tidak nyaman atau nyeri di daerah perut atas, terutama setelah makan. Faktor risiko dispepsia meliputi kebiasaan makan yang buruk, konsumsi makanan yang pedas dan berlemak, konsumsi minum yang beralkohol, kelebihan berat badan, stres, dan infeksi lambung oleh bakteri H. pylori. Gejala dispepsia meliputi nyeri atau ketidaknyamanan di daerah perut atas, perut kembung, rasa kenyang cepat saat makan. Gejala ini mungkin membaik atau memburuk setelah makan. Gastroesophageal reflux disease atau sering juga disebut dengan GERD. GERD merupakan kondisi medis yang terjadi ketika asam lambung mengalir mundur ke kerongkongan atau esofagus secara berulang. Faktor resikonya meliputi pengonsumsian obat-obatan golongan NSAID atau antiinflamasi, adanya faktor keturunan, dan adanya konsumsi makanan tinggi lemak dan pedas. Patofisiologi aspek utama dalam
Patofisiologinya meliputi iritasi esofagus, tekanan intraabdominan, perubahan dalam komposisi asam lambung. Manifestasi klinis dari penyakit GERD meliputi sensasi terbakar di dada, rasa asam di mulut, nyeri dada, dan adanya masalah pernapasan serta adanya gangguan tidur. Peptic ulcer disease atau sering disebut PUD. Penyakit PUD atau tukak lambung adalah kondisi ketika terdapat luka pada lapisan dalam dari lambung, usus halus bagian atas, atau bahkan esofagus. Faktor resiko dari PUD yaitu adanya infeksi bakteri H. pylori, adanya penggunaan obat NSAID dalam jangka panjang. Patofisiologi dari PUD yaitu adanya peningkatan produksi asam lambung, penurunan produksi lendir yang melindungi lapisan lambung, atau kerusakan yang disebabkan oleh bakteri H. pylori atau NSAID. Manifestasi klinis dari PUD meliputi nyeri pada perut, mual, muntah, yang terakhir adalah tipoid. Demam tipoid adalah penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini menular melalui makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Faktor resiko tipoid yaitu minum air yang tidak bersih, konsumsi makanan yang tidak dimasak dengan baik, atau kontak dengan individu yang terinfeksi. Patofisiologi tipoid yaitu bakteri Salmonella typhi menyerang sistem pencernaan dan menyebar melalui aliran darah ke berbagai organ. Manifestasi klinisnya meliputi adanya demam tinggi, sakit kepala, kelelahan, nyeri perut, hilangnya nafsu makan, dan ruam kulit.